Oke. Nah mungkin, lanjut ya Kak ke pertanyaanku yang tadi ya Kak. Gimana sih keadaannya, dari teman-teman UKM Japanese Culture ini selama mengadakan kegiatan berorganisasi di periode 2021-2022 yang keadaannya ini mungkin, secara hybrid ya Kak. Jadi setengahnya diadakan secara offline, lalu saat ini sudah mulai ada transisi nih Kak untuk ke arah offline gitu. Gimana keadaan teman-teman dari UKM Japanese Culture Kak? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Untuk UKM Japanese Culture sendiri, waktu itu di awal-awal sih agak sulit ya, karena online itu untuk mengadakan acara itu masih berat, di mana juga relasi antara pengurus dan anggotanya juga masih kurang dekat lah, bisa bilang seperti itu karena kondisi online ini. Untuk kondisi kemarin setelah mulai masuk ini, ya untungnya sih sudah mulai bisa melakukan kegiatan kumpul-kumpul dan sebagainya. Jadi mulai membaiklah relasi antara pengurus dan anggotanya juga. Selain itu untuk kegiatan-kegiatannya sendiri, puji Tuhan kegiatan yang proker-proker yang diadakan oleh UKM Japanese Culture sendiri itu tidak ada hambatan lah, mungkin hanya sedikit hambatan komunikasi aja, tapi di lain itu untuk baik-baik saja sih untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh UKM Japanese Culture sendiri. Seperti itu Baik, sih. terima kasih atas tanggapannya Kak. Terima Mungkin kasih. kalau boleh, aku perjelas sedikit nih, berarti, malah malah dengan adanya transisi dari, transisi ke offline ini malah membantu teman-teman dari UKM Japanese Culture ya khususnya. Soalnya selama online kan kondisinya susah nih, jadi relasinya juga, masih kurang dekat seperti itu. Terus dengan adanya transisi ke offline menjadi terbantu khususnya dalam relasi gitu ya, jadi bisa berkumpul gitu-gitu. Berarti sangat terbantu ya Kak dengan transisi ke offline ini ya Kak ya? Ya, sangat terbantu sekali tentunya. Oke, nah ini kan sekarang, posisinya udah mulai offline nih, Kak. Kalau boleh tahu apakah teman-teman dari UKM Japanese Culture ini udah pernah mengadakan pertemuan secara langsung gitu? Atau mungkin kayak rapat secara langsung gitu, bisa bertemu satu sama lain secara langsung. Udah pernah belum, Kak? Untuk rapat sudah beberapa kali dan kumpul-kumpul sih karena kami kan waktu itu kan masih karena udah lama nggak pernah kumpul ya, maksudnya anggapannya nggak pernah lah sama sekali. Jadi kami sih untuk sementara ini kumpul setiap hari sih di student center gitu untuk pengurusan anggota ini. Oke, setiap hari ya malah. Waduh, pantesan ya relasinya teman-teman semua setelah offline langsung bisa deket gitu ya tadi ceritanya Kak Joshua. Oke, nah mungkin Kak, satu pertanyaan terakhir dari aku nih Kak, sekaligus menjadi pertanyaan penutup ya teman-teman buat sesi kekepoanku kali ini gitu ya. Nah, apa sih Kak suka duka selama mengikuti kepanitiaan atau mengikuti organisasi UKM Japanese Culture nih Kak, selama satu periode masa bakti 2021 dan 2022? Mungkin, Kak Joshua di sini bisa kasih testimoni sedikit Kak? Oke, untuk suka duka sih ya dikarenakan apa ya? Kalau sukanya sih pastinya pasti teman juga tambah banyak ya. Terus juga pastinya eh, di pengurus ini keluargaannya dapat gitu. Jadi kayak anggapan sudah dapat keluarga kedua lah di UKM Japanese Culture ini. Untuk dukanya ya mungkin cuman eh, ngurus beberapa kegiatan dan relasi dengan hubungan luar tuh agak sulit ya karena kami juga baru jadi masih banyak banyak yang harus diurus dibenahi dari secara internal dan dari internal dan eksternalnya seperti itu sih. Baik, terima kasih atas tanggapannya Kak Joshua dan juga terima kasih karena sudah mau menjawab, sedikit tentang kekepoanku tentang mungkin keadaan dari UKM Japanese Culture, saat ini. Mungkin kalau boleh aku tadi, perjelas sedikit, mungkin kalau dari sukanya itu enak banget ya, Kak, ya, soalnya dengan bergabung dengan UKM Japanese Culture, Kak Joshua mendapatkan banyak relasi, khususnya juga teman-temannya tambah banyak, gitu. Terus kalau misalnya duka mungkin tadi sempat aku dengar itu sulit ya melakukan hubungan, eksternal gitu, terus juga masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi nih dari, baik itu secara eksternal maupun internal buat teman-teman dari UKM Japanese Culture, karena notabene juga masih UKM yang baru gitu ya, Kak, ya, Joshua. Iya benar. Oke, terima kasih, Kak Joshua. Nah, Ya teman-teman, terima kasih kembali. ya, teman-teman seperti yang tadi sudah saya bilang,
pertanyaan untuk Kak Joshua tadi sekaligus menjadi penutup nih teman-teman buat sesi kekepoanku gitu. Nah, selanjutnya teman-teman kita bakal masuk langsung ke topik pertama kita dalam sesi diskusi santai ini.